Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sutasoma. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menggunakan OBS secara basic. Jadi OBS itu adalah Open Broadcast System. Itu sebuah software untuk kita streaming dan juga recording video. Zaman sekarang, zaman corona menyerang ini, kebutuhan akan teknologi semakin tinggi, literasi digital kita dituntut untuk semakin tinggi pula. Oleh karena itu, kebutuhan teknologi semakin meningkat juga. Kita butuh sesuatu yang baru dan baru lagi yang berkaitan dengan teknologi. Apalagi untuk berhubungan jarak jauh, kita juga butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, biar kita tidak bosan ketika menggunakan sebuah media untuk komunikasi. Salah satunya untuk belajar dan mengajar mungkin ya. Dan salah satu solusinya adalah menggunakan OBS ini untuk streaming di YouTube atau merekam video yang bisa kita edit dengan cara yang simple. Jadi OBS ini adalah software streaming yang praktis, yang tampilannya itu ramping dan juga user friendly ya, dibandingkan dengan aplikasi yang lain yang cenderung sulit dimengerti tampilannya dan terlalu banyak opsinya. Jadi OBS ini setelah saya lihat-lihat di website itu banyak sekali yang mengomentari bahwa ini adalah aplikasi streaming terbaik dibandingkan aplikasi streaming yang lain. Oke, walaupun nanti kalau sudah pro mesti sudah berubah karena OBS kurang lengkap kalau untuk pro. Tapi kalau untuk pemula seperti saya dan mungkin beberapa dari kalian itu sangat cocok ya. Jadi kita itu belum cocok untuk menggunakan yang sempurna nggak terlalu bagus, nggak mesti bagus ya. Oke, jadi seperti itu. Oke Pak, langsung saja kita masuk ke praktek menggunakan OBS. Gimana sih cara menggunakan OBS? Oke, check it out. Oke, yang kita lakukan pertama adalah membuka OBS terlebih dahulu. Oke, setelah membuka OBS tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Jangan bingung dulu kalau ada banyak sekali monitor di dalam monitor ya, karena itu tampilan salah satu menunya dari OBS. Kalau kalian lihat menu OBS ini lebih ramping, lebih simple interface-nya, tampilannya itu lebih sedikit menunya dan lebih friendly ya, beginner friendly. Untuk kita lebih cocok yang pemula seperti ini. Oke, di samping kanan ada kontrol, itu isinya untuk start streaming, start recording. Kalau start streaming, kalau mau mulai streaming, start recording sudah tentu untuk memulai merekam. Kemudian ada studio mode, ini untuk nantilah ini juga salah satu mode yang praktis. Kemudian ada setting untuk menyeting segala sesuatu di sini. Terus kemudian ada exit. Terus di OBS ini ada scene itu halaman atau slide kalau di PowerPoint ya. Jadi halaman di sini namanya scene. Kita bisa membuat scene berapapun di sini. Terus kemudian setiap scene itu bisa dimasuki berbagai macam konten. Dan untuk urusan konten itu ada di sini source. Sumbernya beragam, apapun ada di sini. Untuk keperluan streaming dan recording video ada di sini semua. Oke, yang akan pertama kita bahas adalah scene terlebih dahulu. Scene ini karena halaman kita bagi menjadi beberapa halaman ya. Misal yang pertama itu halaman pembukaan. Dibuat dulu aja, walaupun kosong dibuat dulu aja pembukaan. Kemudian ada penutupan. Kemudian ada break. Kalau di tengah-tengah streaming tiba-tiba ada gangguan, kita bisa pakai halaman ini biar terlihat estetik, tidak tiba-tiba menghilang dari frame gitu ya. Terus yang scene 1 ini dikasih nama isi gitu ya. Klik kanan rename isi. Jadi kita punya slide atau scene isi, pembukaan, penutupan, dan juga break. Jadi kita hiraukan dulu 3 slide ini ya. Kita masuk ke isi dulu. Oke, di sini kita kalau mau streaming
harus tentukan dulu isinya seperti apa. Tapi secara basic akan saya jabarkan di sini ya. Jadi kalau streaming itu yang pertama itu harus memasukkan audio dulu. Ini kita hapus dulu biar benar-benar mulai dari awal. Kita masukkan yang namanya audio. Kalau mau masukkan konten itu di bawah ada lambang plus. Di sini ada banyak sekali opsi yang bisa kita pilih. Kontennya apa aja nanti bisa kita pilih di sini. Nah, kita mulai yang paling basic dulu. Jadi kalau mau streaming itu harus masuk suara kita ya. Jadi suara kita harus masuk di sana. Jadi untuk memasukkan suara kita klik ini audio input capture. Kita klik di sini audio input capture. Diberi nama terserah monggo. Kalau sudah oke, pilih itu inputnya dari apa? Dari mikrofon eksternal atau yang sudah built-in di laptopnya. Karena di sini saya tidak pakai mikrofon, jadi saya menggunakan yang sudah ada dari laptopnya. Dipilih kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini audio input capture. Nah, tandanya kalau suara kita sudah masuk, untuk ngetes itu di samping kanannya ini ya. Ini udah ada suaranya. Ketika kita ngomong, dia juga ikut naik gitu. Oke, jadi yang pertama itu mudah banget input audio, pakai audio input capture. Yang kedua, setelah kita masukkan audio, kita harus masukkan tampilan layarnya. Nah, untuk memasukkan tampilan layar ada dua pilihan. Ada yang pertama itu display capture, yang kedua itu window capture. Kalau display capture itu menangkap segala aktivitas yang kita lakukan di laptop ini atau di PC. Jadi segala aktivitas di laptop itu akan terpapar di tampilannya si viewersnya lah ini kan. Jadi apa yang kita mainkan, apa yang kita lihat itu dilihat oleh viewersnya. Jadi kalau kita misalnya mau presentasi pakai PowerPoint, terus kita sekalian mainan WA, itu kan ketahuan karena apa yang kita lakukan itu apa yang ditampilkan di layar si audiensnya. Itu namanya display capture. Semuanya didisplay oleh si OBS-nya. Tapi kalau mau yang agak aman, itu kita pakainya window capture. Window capture itu hanya menangkap jendela aplikasi aja, tidak menangkap semua aktivitas kita. Misalnya window capture, kita capture di website atau di Explorer ini karena saya buka Explorer, atau di mana monggo silakan dipilih. Kalau saya misalnya milih Google Chrome, dan nanti yang ditampilkan hanya yang halaman di Google Chrome aja, nggak menampilkan yang lain. Jadi seperti ini, hanya menampilkan tampilan di Google Chrome saja. Kalau tadi memilih tampilan di PowerPoint ya cuma memainkan tampilan di PowerPoint. Ketika saya slide ke sini, dia juga ikut nge-slide karena dia capture di website kita. Tapi kalau kita buka yang lain, misalnya PowerPoint, itu nggak akan keluar di sini, nggak akan keluar di layarnya si audiens atau viewers kita. Jadi lebih aman karena bukanya cuma satu. Jadi seperti ini. Nah, tergantung kita mau pakai yang mana. Tapi kalau saya cenderung pakai yang display capture, menangkap semua aktivitas yang kita lakukan. Karena terkadang kalau kita cuma pakai window capture itu kita mau nge-show, misalnya kita presentasi pakai PowerPoint, terus kita mau nge-show website, kita sudah klik website, udah ngomong panjang lebar, ternyata yang ditampilkan di layarnya si viewersnya itu cuma PowerPoint-nya. Jadi kita nerocos lama, ternyata belum menampilkan websitenya. Jadi enaknya display capture itu segala suatu aktivitas yang kita lakukan itu akan terekam di sana. Tapi harus hati-hati ketika menggunakan display capture ini,
Jangan sampai ketika kita masuk ke OBS untuk ngedit sesuatu itu ketahuan sama si viewersnya, karena nggak apa ya, estetik juga kalau kita membiarkan viewersnya menonton tampilan editing kita seperti ini. Oke, menu berikutnya yang basic untuk streaming adalah menampilkan wajah kita di depan monitor si viewersnya. Untuk menampilkan wajah kita klik ini, video capture device. Video capture device kita klik. Oke. Kita pilih kamera yang ada di laptop atau menggunakan webcam sendiri. Oke, jadi seperti ini. Sengaja saya buat backlight karena biar nggak kelihatan wajah saya. Biasanya kalau streaming kecil aja, terus taruh di pojok-pojok, entah pojok bawah atau atas atau dimanapun boleh. Tapi jangan di tengah. Aneh juga ketika kita presentasi wajah kita di tengah atau lebih besar daripada kontennya. Jadi mungkin seperti ini. Sudah jadi 4 menu basic ketika streaming udah masuk semua. Jangan lupa video capture device itu harus berada di paling atas, nggak boleh di bawahnya konten lain, karena nanti takutnya ketutupan seperti ini. Karena ini tampilannya di bawah display capture, jadinya wajah kita nggak kelihatan. Jadi harus paling atas biar wajah kita kelihatan di sini. Oke, jadi seperti ini. Ini menu yang paling basic. Terus kemudian untuk masalah audio input tadi, sorry lupa, itu biar nggak noise atau nggak echoing, itu audio lain disilang kecuali yang paling bawah dan paling atas. Yang di sini juga boleh disilang biar nggak echoing. Jadi yang paling atas saja yang di centang ya. Ini pakai ini aja udah cukup. Oke, saya ini dulu saya tutup dulu tampilan wajah saya. Oke, kita sudah di menu basicnya udah. Di menu yang paling basic memasukkan konten-konten basic untuk streaming. Kita menuju halaman pembukaan dulu. Menuju halaman pembukaan. Tujuannya untuk pembukaan apa? Biasanya kalau streaming itu harus mempersiapkan lebih sebelum kita live ya. Jadi ketika sudah live kita masih utek-utek apapun nggak kelihatan karena kita menggunakan gambar sebagai pembukaan. Contohnya ya seperti ini. Misalnya ini pembukaannya itu kita tulis misalnya judul boleh atau apa boleh, atau preparing tulisannya itu ya, artinya mempersiapkan. Jadi ketika audiensnya melihat streaming kita, streamingnya udah mulai tapi kita masih persiapan, itu biar nggak jelek. Kalau kita kan ngedit sebelum kan belum persiapan, sebelum live kan persiapannya masih kesana kemari, masih ngurusi OBS dan lain sebagainya. Tapi sudah mulai live streamingnya kita pakai halaman pembukaan aja. Jadi yang dilihat oleh si audiensnya itu cuma kata preparing ini. Ini sering sekali di streaming, apalagi di Twitch itu menggunakan seperti ini untuk untuk biar tidak melihat dapur kita lah si audiensnya gitu ya. Kita tulis preparing seperti ini. Terus kemudian untuk break itu ketika ada suatu masalah teknis dan kita tidak mau orang lain atau viewers kita melihat kesalahan kita, atau ada tamu mungkin yang mengganggu kita gitu kan. Jadi kita istirahat sejenak itu menggunakan halaman break ini. Kita sama dikasih gambar aja yang menunjukkan bahwa kita itu baru ada sesuatu yang mengganggu gitu. Kita klik aja wait a minute gitu ya. Wait a minute seperti ini. Kita sesuaikan dulu ukuran gambarnya. Oke, seperti ini.
Terus untuk penutupan boleh dikasih blank seperti ini, hitam, atau tulisan seperti ini, terserah. Fungsinya apa sih ini? Kalau masih belum jelas nanti saya praktekkan. Jadinya seperti apa nanti saya praktekkan. Jadi ini sudah jadi halaman pembukaan, halaman isi, halaman break, halaman penutupan. Kontennya juga sudah terisi di sini. Ya, sekarang kita mulai yang namanya recording dulu. Sebelum streaming kita mulai di recording dulu. Jadi ketika kita mau mulai streaming atau recording, yang dibuka itu halaman pembukaan dulu. Sini biar mahasiswa atau teman-teman viewers kalian itu melihat halaman judulnya dulu. Biar tidak ujuk-ujuk melihat tambahan OBS seperti ini, kurang etis ya pembukaan. Oh ya, tapi sebelum kita recording harus kita setting dulu anunya, perpindahan antar scene, antar halaman kita setting dulu. Kita klik setting, kita klik hotkeys. Nah, kita di sini kalau kita mau menuju halaman break itu angka berapa yang kita tekan atau tombol apa yang kita tekan. Misalnya kalau break itu nomor 2, 3 aja 3. Kalau menuju ke isi itu 2. Kalau ke menuju halaman pembukaan 1, halaman penutupan berarti 4. Jadi ketika kita rekaman nanti itu mau pindah halaman atau pindah scene itu nggak perlu pindah ke OBS dulu baru ngeklik satu persatu ininya. Tapi tinggal klik angkanya aja nanti sudah berubah. Kita coba, misalnya kita di halaman pembukaan ya, kita ngomong bla 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 bla, terus kita nggak perlu balik ke OBS ngeklik isi seperti ini, nggak perlu. Tinggal kita klik angka yang sudah kita persiapkan tadi. Kita klik angka 2, sudah muncul isinya. Kita klik angka 3 menuju break, kita klik angka 4 menuju penutupan. Jadi lebih rapi ya, lebih luas daripada kalau kita misalnya seperti ini presentasi. Misalnya kita presentasi seperti ini, bla 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 bla, sudah selesai, mau menutup, terus waduh saya harus kembali lagi ke OBS nih. Harus kembali ke OBS baru klik penutupan atau langsung klik stop recording. Itu kan dilihat orang lain juga kurang enak karena ini kan dapur kita gitu, jadinya harus benar-benar tidak terlihat oleh orang lain. Jadi fungsi tombol tadi kita bisa berpindah dengan cepat seperti ini. Nah, biar ketika kita ngomong di streaming atau recording itu tinggal kita klik-klik aja sudah pindah sendiri halamannya. Oke, kita mulai recording dulu. Kalau mau memulai recording itu klik langsung aja start recording, tapi jangan lupa halamannya di halaman pembukaan. Start recording. Oke, setelah kita mungkin selesai persiapan, kalau recording kan paling nggak perlu persiapan, udah selesai ya. Kalau streaming panjang. Terus kita langsung klik yang isi. Kita ngomong di sana bla 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 bla, di sini bahas presentasi atau bahas website dan lain sebagainya. Misalnya kita bahas website bla 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 bla. Slide 2, slide 3 sampai seterusnya. Terus kok tiba-tiba ada gangguan dari orang lain, kita malu kalau out of frame, jadi kita klik aja nomor 3, nanti otomatis di rekaman kita sudah berubah menjadi halaman break tadi. Terus gangguan sudah selesai, kita mau lanjut presentasi lagi, tinggal kita klik nomor 2 lagi. Karena tadi menuju ke isi, kita lanjut lagi ngomong. Ini di tampilan si viewersnya udah berubah menjadi halaman PPT lagi. Kita ngomong bla 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 lagi. Kalau sudah selesai, saya udah sampai sini, langsung kita klik nomor 4 karena itu penutupan. Kita klik nomor 4, terus kita balik ke OBS lagi, nggak apa-apa, nggak masalah karena sudah hitam layarnya. Terus kita klik stop recording. Nah, dengan begini tampilan presentasi kita jadi rapi karena ketika kita berpindah transisi atau ada gangguan tadi, tinggal kita klik aja tombol-tombol 1, 2, 3, 4 tadi, dah selesai, sudah
berpindah dengan sendirinya, nggak perlu kita balik ke OBS lagi, buka-buka lagi, kita stop recording juga. Kalau nggak pakai tombol tadi ketahuan kita dapurnya seperti ini, kita baru klik stop recording, jadi lebih luwes gitu ya. Nanti mungkin saya berikan perbedaannya ya. Terus kalau kita mau streaming, itu kita jangan klik start streaming dulu, kita menuju ke setting dulu. Kita menuju ke setting, terus kita menuju di sini stream, menu stream di sini. Terus di sini harusnya kalau baru mulai stream key-nya kosong. Stream key ini gunanya untuk kunci untuk streaming ya, kayak password gitu untuk streaming di channel YouTube kita. Servisnya kita bisa rubah sesuka hati, ada Twitch, ada YouTube, ada Facebook Live, dan lain sebagainya. Kita klik YouTube coba. Terus ini jangan terlalu dipikirkan, nanti malah bingung sendiri. Kita langsung menuju YouTube yang ada stream key-nya. Nggak perlu kita buka YouTube, kita langsung klik ini aja, Get Stream Key. Get Stream Key, nanti langsung otomatis ke direct di YouTube Studio kita, channel kita. Jadi syarat untuk streaming itu yang pasti harus punya akun atau channel YouTube yang sudah aktif dulu ya. Nanti langsung menuju ke halaman live streaming seperti ini. Nah, sudah menuju halaman live streaming seperti ini, kita nggak perlu buka YouTube lagi dari awal. Langsung tadi klik di sini, Get Stream Key, sudah jadi. Muncullah halaman live streaming YouTube. Kita bisa ganti dulu judulnya, misalnya Sotasoma OBS. Terus publikasinya dibuat seperti apa? Kalau public semua orang bisa melihat, unlisted hanya yang punya link, kalau private hanya kita yang bisa melihat. Kategorinya apa bisa dipilih sendiri nanti. Terus kalau ada thumbnail, diganti juga thumbnailnya. Kalau sudah, klik save aja. Nah, ini sudah berganti semua. Tinggal kita cari stream key-nya. Stream key itu ada di sini, stream key. Terus kita copy stream key-nya, kita masukkan ke OBS. Kita klik copy, kita masukkan di sini, di Ctrl V, di paste ya, atau di paste gitu. Kita paste di sini, kita sudah selesai dalam mencari stream key-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa mulai streaming ya. Jangan lupa kalau streaming awal-awalnya harus dikasih seperti ini. Ketika streaming kita kan langsung, orang lain langsung melihat kita. Jadi kita butuh persiapan mental dulu sebentar atau masalah teknis. Jadi kita menggunakan halaman pembukaan dulu. Kalau tadi setting sudah, kita langsung klik start streaming. Oke, kalau sudah seperti ini sudah mau mulai. Nah, ini udah mulai. Kita coba lihat di YouTube-nya apakah sudah mulai live streamingnya. Oke, sudah mulai ya. Dan kalau kita streaming itu mesti ada delay-nya sekitar 10-15 detik. Jadi ketika kita ngomong A itu di audiensnya belum muncul, kita ngomong A-nya gitu belum. Jadi kalau kita misalnya membuat kesalahan, terus kesalahannya itu fatal, kita bisa langsung end stream. Jadi penontonnya belum tahu kita itu ngapain kok tiba-tiba di end stream, karena ada delaynya, ada jedanya. Nah, ini sudah mulai. Oke, kita coba mengganti ke halaman isi. Kita klik 2. Kita tunggu sebentar karena ada delaynya. Kita coba lihat apakah ketika streaming ini kita klik nomor 2 tadi sudah berubah halamannya. Oke, dia harus menunggu sekitar 15 detik antara kita mengucapkan dan apa yang ditampilkan di live streaming kita. Oke. Kelihatannya koneksinya kurang bagus. Cannot maintain. Tapi di tampilan aslinya nanti orang lain bisa melihat itu tampilannya sudah berubah di halaman isi, karena tadi sudah saya klik nomor
2 gitu ya. Oke, jadi seperti ini bisa kalian coba sendiri karena koneksinya tidak terlalu bagus, mohon maaf. Jadi no data ya karena koneksinya buruk. Oke, kita langsung end stream aja. Kalau mau mengakhiri streaming kita klik end stream. Terus di OBS nya juga kita klik stop streaming. Oke, sudah, nanti otomatis hasil streaming kita akan tersimpan di YouTube Studio kita gitu ya. Oke, jadi seperti itu penggunaan OBS secara basic. Terus kita menuju bagian yang lebih spesifik lagi ya. Jadi kalau yang berkenan untuk lebih detail kita jalan lagi. Kalau yang sudah merasa puas bisa berhenti di step ini gitu. Jangan lupa ini video capture-nya di on kan ya. Oke, kalau streaming. Terus kita menuju hal yang lebih spesifik. Ada menu-menu yang belum kita bahas di sini. Kita kalau audio output itu apa yang keluar dari laptop kita. Kalau browser itu kita menuju halaman browser. Kalau color source itu cuma mengganti background. Game capture mengcapture kita waktu main. Image slideshow, image yang banyak di slideshow. Media source itu untuk video. Kalau scene ini menampilkan scene lain, jadi kita punya scene isi, tapi isinya ini menampilkan scene lain. Kita bisa menggunakan ini. Teks itu memberikan teks gitu ya. Bisa kalian coba sendiri. Terus hal berikutnya biasanya kalau OBS itu banyak yang komplain karena filenya besar. Padahal aslinya ya normal-normal aja. Mungkin karena belum terbiasa membuat video dan melihat outputnya itu seperti apa. Jadi seperti ini, kalau kita mau mengurangi atau menambah size dari video kita, menambah resolusi atau mengurangnya di sini, kita klik setting tadi, kita klik output. Terus di sini kalau recording itu resolusi berapa, streaming berapa, beda-beda. Kalau streaming itu hitungannya gini ya, 15.000 kbps dan lain sebagainya. Kalau mau kualitas videonya itu 720 pixel ke atas itu minimal 15.000. Kalau 1020 minimal 30.000 ya. Bitrate-nya minimal segini. Terus kalau itu tadi yang streaming. Kalau recording kita bisa menurunkan atau menaikkan kualitasnya di sini. Recording quality itu mau same as stream, jadi ukurannya sama dengan ukuran streaming. High quality itu medium file size, filenya yang paling kecil itu ini, high quality ini. Kalau indistinguishable quality itu large file size, ini yang lebih gede lagi tapi belum maksimal. Yang terakhir itu lossless quality, tremendously large file size, ukurannya besar banget tapi kualitasnya juga bagus. Tergantung kalian cenderung memakai yang mana. Oke, terus recording formatnya ada banyak, tapi yang paling disarankan menggunakan MKV karena MP4 nanti penulisan datanya kurang bagus. Jadi ketika streaming atau merecord video tiba-tiba error, jadi mending pakai MKV ya. Oke, terus kalau dari MKV mau dirubah menjadi MP4 di OBS juga ada. Kita klik Remax Recording, itu kita merubah file MKV menjadi MP4. Tinggal kita masukkan filenya aja, kita remax, sudah selesai. Terus ketika kita tadi recording di OBS udah selesai, mau kita tonton, kita klik file. Di sini ada show recordings. Nah, bisa kalian lihat semua hasil rekamannya di sini. Bisa kalian cek satu persatu. Ya, terus ada lagi kendala itu yang berkaitan dengan suara. Nah, bisa kita cari di sini. Bisa kita edit tadi di sini. Yeah. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ada menu satu lagi yang namanya Studio Mode.
Studio Mode itu akan merubah tampilan layar kalian menjadi dua seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita streaming itu kita mau mengedit tapi tidak mau kelihatan oleh si viewersnya gitu kan. Kalau mau ngedit dan tidak ketahuan viewers, kita klik Studio Mode ini. Yang kiri ini layar yang kita lihat, layar editing. Yang kanan ini layar yang dilihat oleh viewersnya. Jadi kalau kita mau memasukkan sebuah teks misalnya, kita klik OK. Kita ganti ini dulu biar nggak pusing. Kita ganti yang window capture dulu, bukan display capture. Nah, yang window capture ini kan kita merubah tadi dari display capture menjadi window capture. Di tempat kita sudah berubah, tapi di tempat si viewersnya belum berubah. Nah, itu kan karena kita udah ngedit tapi belum kita transisikan. Ketika sudah ditransisikan, apa yang kita lihat sama dengan apa yang dilihat oleh viewersnya. Misalnya kita memasukkan teks ya, kita masukkan teks. Misalnya kita klik OK, terus kita tulis nice gitu. Nice gitu. Nice. Lah, ketika kita nulis nice di preview kita, di tempat viewer kita itu belum muncul, kecuali kalau kita klik transisi baru muncul kata nice. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita streaming, kita mau ngedit, terus kita nggak mau pakai display capture karena nanti tidak ketahuan, kita harus menggunakan window capture. Kita mending menggunakan ini, kita ngedit di sini nggak akan ketahuan. Terus ketika kita mengedit sesuatu, kita klik transisi, tampilan si viewersnya juga ikut berubah. Jadi seperti itu fungsi Studio Mode, biar aman dari pickingan orang lain ini, biar nggak diintip oleh orang lain, oleh viewersnya. Jadi seperti itu. Oke, begitu aja sedikit tambahan dari saya. Terus ada informasi tambahan lagi, OBS ini setelah saya survei dari beberapa orang yang menggunakan OBS itu, penggunaan netbook itu kurang sempurna fiturnya. Jadi ketika membuat video capture device itu nggak keluar wajahnya, video capture lewat PowerPoint juga nggak bisa. Jadi disarankan minimal menggunakan laptop atau PC ya untuk mengoperasikan OBS. Kalau menggunakan netbook kelihatannya kurang maksimal. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini contoh yang salah ya. Ketika udah klik streaming masih utak-utak si OBS dan juga PowerPoint-nya. Terus kemudian baru mulai slideshow, baru ngomong bla 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 bla. Ketika ngomong udah mau selesai misalnya, udah mau selesai harus balik ke OBS dulu untuk nge-close atau stop streamingnya. Nah, itu kan kelihatan nggak estetik gitu ya. Jadi seperti ini, balik ke OBS dulu baru di close. Kalau yang ini contoh yang benar, karena di awal ada pembukaan dulu untuk persiapan diri biar nggak gelabakan seperti tadi. Nah, kalau sudah siap baru mulai ngomong, mulai mempresentasikan apa yang mau dipresentasikan. Dengan transisi tadi nggak perlu mondar-mandir ke OBS, balik ke PowerPoint lagi baru ngomong. Sudah siap semuanya, tinggal klik apa angkanya tadi, terus presentasi dengan lancar dan nyaman. Kalau ada gangguan pun kita bisa break. Misalnya ada tamu ini kan, ada gangguan, kita bisa pamit dulu, break sebentar menggunakan halaman break. Misalnya ini langsung wait a minute, nggak perlu balik ke OBS terus di jeda baru balik ke PowerPoint lagi, nggak, tinggal klik aja angkanya sudah selesai. Kalau mau nge-close pun juga santai, juga enak, tinggal pencet halaman closing terus kita closing di PowerPoint-nya. Seperti ini.